Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ubah hatiku Tuhan, seperti yang Kau mau, seperti rencanamu dalam hidupku. Oh, ini hatiku, ini hidupku,
seperti hatimu. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ubah hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Very good morning, beloved in Christ. Ya, selamat pagi bagi saudara-saudara kekasih dalam Kristus. I bless you and greet you in the mighty name of the Lord Jesus Christ and our Savior. Ya, saya menyapa saudara dan mengucapkan berkat atas hidup saudara di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup. Let us look at one scripture this morning. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Isaiah chapter 60 verse 1 and 2. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama dan kedua. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and his glory will be seen upon you. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu.
The world is perishing for the lack of knowledge of God. Saudara, dunia ini semakin lama semakin hancur dan lenyap karena kurangnya pengenalan akan Allah. Many people are hungry for the greatness, Banyak orang yang sudah sangat lapar untuk sebuah kedahsyatan, kebesaran. grandeur and glory of God. Ya, dan juga mengenai kemuliaan Tuhan. Whether they fully realize or not, Apakah mereka benar-benar sadar atau tidak? but they are looking for something bigger themselves. Tapi sebetulnya mereka itu mencari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Bigger than this worldly temporal experience. Yang lebih besar dari sebuah pengalaman duniawi yang sementara, yang fana ini. The Bible mentions about glory of God many times. Alkitab mencatat dan mencatat mengenai kemuliaan Allah itu berkali-kali. Throughout the whole pages in the Bible. Ya, tentunya melalui setiap halaman dari Alkitab. What is the glory of God? Apakah itu kemuliaan And Tuhan? how can we individually or corporately glorify God? Nah, bagaimana cara kita baik secara pribadi ataupun maupun secara kelompok menikmati kemuliaan Allah? God wants His glory to be evident through the earth. Tuhan mau supaya kemuliaannya itu dinyatakan atas dunia ini. He wants His people to live in the presence of His glory. Dia mau supaya orang-orang umat-umatnya itu hidup di dalam sebuah pengalaman akan kemuliaan Allah. God wants His people to reflect His glory. Tuhan Allah kita ingin supaya orang-orangnya itu mencerminkan kemuliaannya. Moses lived with God's wonderful abiding presence. Saudara, contohnya Musa hidup di dalam sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan. And he have experienced many amazing evidences of His awesome power. Dan Musa mengalami banyak sekali pengalaman yang membuktikan adanya kehadiran Allah. Let us read book of Exodus chapter 15 verse 11. Mari kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Keluaran 15 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban? Who is God then rather than you doing the mighty wonder in heaven? Saudara, siapakah sebenarnya Allah kita yang melakukan perkara-perkara yang ajaib? Moses seen God's hand throughout his whole life. Musa menyaksikan tangan Tuhan bekerja di sepanjang hidupnya. He have seen with his own eyes how God brought people of Israel from the slave in Egypt. Musa menyaksikan bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Yet he was so hungry for more of God's glory. Tetapi Musa tidak berhenti di situ. Dia menginginkan lebih lagi akan kemuliaan Tuhan. And if we read Exodus chapter 33 verse 18, Nah, kalau saudara baca dalam Keluaran yang sama pasal 33 ayat yang ke-18, though Moses saw many miracles, many signs and wonders by his own eyes, meskipun Musa sudah menyaksikan dengan matanya sendiri banyak sekali tanda-tanda perkara ajaib dan mujizat, but he never satisfied with that. tetapi Musa tidak pernah puas akan hal He itu. was so more hungry for God's glory. Musa lebih lapar lagi akan kemuliaan He Allah. expecting more. Musa mengharapkan lebih. He longing more. Musa menginginkan lebih lagi. The more the glory of God. Lebih lagi akan kemuliaan That's Allah. why we can read in the book of Exodus chapter 33 verse 18. Dicatat kita bisa baca dalam Keluaran pasal 33 ayat 18. Moses asked the Lord, I want to see your face. I want to see your glory. Dikatakan, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu padaku. What the Lord trying to teach us this morning?
Apa yang Tuhan ingin ajarkan pada kita pagi hari ini? For 2018, Untuk 2018, the Lord wants us to expect more in this year. Tuhan menginginkan kita untuk berharap lebih kepadanya tahun ini. It is not enough what we went through, came through, experience in the previous years. Saudara, apa yang kita alami, apa yang kita lalui tahun lalu itu belum cukup, tidak cukup. The church should expect a new, fresh, a new glory. Gereja seharusnya mengharapkan dan mengalami sebuah kemuliaan Tuhan yang baru dan segar. Church means every individual person. Saudara, gereja itu artinya setiap orang yang ada di tempat Ask ini. the glory of God. Minta kemuliaan Tuhan. God want to show something new in this year. Dan Allah ingin menunjukkan sesuatu yang baru tahun ini. What the Lord have in His hand about to do, we never seen yet. Saudara, apa yang Tuhan miliki di tangannya dan yang akan Dia lakukan itu kita belum pernah saksikan sebelumnya. There are much more for God to show to us. Saudara, masih banyak dan masih banyak yang bisa Tuhan tunjukkan untuk kita semua. If we don't have the longing and the desire for the glory of the Lord, Kalau kita tidak punya kerinduan dan keinginan akan kemuliaan Allah, we cannot see that. kita tidak bisa menyaksikannya. We need to ask. Kita harus minta. Though Moses saw a lot of things from the work of the Lord, Meskipun Musa sudah menyaksikan karya Allah begitu banyak, it never satisfied him. tetapi itu belum pernah memuaskan Musa. He wants something new. Musa menginginkan sesuatu yang baru. Expect something new from God this year. Tahun ini harapkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Saudara. Ask for the Lord for the new and fresh glory, something. Minta kemuliaan Allah yang baru tahun ini. And what the Bible says, Dan apa yang Alkitab katakan, saudara? God answered his prayer. Dan Tuhan menjawab doa Musa. And God told him, God instructed him tomorrow in this rock, in this mountain, in this rock. You stand there, then I will show my back the glory. Dan kemudian Tuhan katakan, besok kamu berdiri di bukit ini dan engkau akan menyaksikan kemuliaanku terjadi. It is a good thing to be hungry for more of God's glory in our lives and in our churches. Saudara, adalah sebuah hal yang baik bagi kita dan bagi gereja kita untuk merindukan kemuliaan Tuhan yang baru. And while the concept of glory may be elusive, but God himself is not elusive. Nah, saudara, meskipun mungkin konsep dari kemuliaan itu ilusif, tetapi Tuhan itu tidak ilusif, dia nyata. God has promised that when we draw near to him, he will draw near to us. Tuhan sudah berjanji ketika kita mendekat kepadanya, dia akan mendekat pada kita. James chapter 4 verse 8 says that. Yakobus 4 ayat 8 mencatat demikian. And book of Jeremiah chapter 29 verse 13 says, Nah, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-13 mengatakan, he has promised us that when we seek him with our whole heart, we will find him. Tuhan sudah berjanji apabila kita mencari dia, maka kita akan menemukan dia. And another scripture also says this, Dan ayat yang lain juga berkata demikian. when we diligently seeking his face, Ketika kita dengan tekun mencari wajahnya, he will reveal himself on the way. dia akan menyatakan dirinya di dalam perjalanan kita. When we enter into the God's presence through prayer, Ketika kita memasuki hadirat Tuhan dalam doa kita, we will find God and his glory if we are focused on him alone kita akan menemukan Tuhan dan kemuliaannya ketika kita tertuju pada Tuhan and saja. allow to seek his face in spirit and truth. Dan juga kita mencari wajahnya dalam roh dan kebenaran. We need the expectation. Saudara, kita membutuhkan sebuah harapan, Without ekspektasi. expectation, nothing going to happen. Tanpa sebuah ekspektasi tidak akan ada yang terjadi. Because the people who will come in expectation, desire, longing, God will release his glory. Karena orang yang datang dengan sebuah keinginan, harapan dan kerinduan akan Tuhan, Tuhan akan nyatakan. We can read the one in the book of Hebrew chapter 10 verse 19 to 20. Saudara, kita bisa baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20. My dear brothers and sisters, Ya, saudara-saudara semuanya. we can see God's glory displays
in different ways. Saudara, kita bisa melihat kemuliaan Allah itu ternyatakan dalam berbagai banyak cara. And we can even bring glory to God ourselves. Bahkan kita sendiri bisa membawa kemuliaan bagi Allah. Certainly, first thing, in first thing, certainly the beauty, intricacy and variety of nature are testimony to the glory of God. Dan tentunya saudara, keindahan dari sifat-sifat alami manusia dan sebagainya itu adalah sebuah kesaksian akan kemuliaan Allah. Let us read book of Romans chapter 1 verse 20. Mari kita baca dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian, Roma 1 ayat yang ke-20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. What we can see, God have revealed His glory in the creations. Apa yang bisa kita lihat di sini itu adalah Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya melalui ciptaannya. Whatever we see, the galaxy, the sun, the stars, the moon, and the nature, everything reveal the glory of God. Apapun yang sudah kita lihat, alam semesta, bintang, bulan, dan alam dunia ini, semua menceritakan kemuliaan Tuhan. It is a testimony of God. Itu adalah sebuah kesaksian akan Tuhan. Secondly, yang kedua, Romans chapter 3 verse 23 says, kita turun ke pasal yang ketiga di dalam kitab Roma, ayat yang ke-26. Turning away from sin and living holy lives brings glory to our holy God. Saudara, berpaling dari jalan yang jahat dan datang mendekat kepada kemuliaan itu mendatangkan kemuliaan Tuhan. God expects a holy life from us. Saudara, Tuhan mengharapkan sebuah kehidupan yang kudus dari hidup kita. Living holy life, it means resist every temptation, every work of the enemy, every evil things from our life. Menghidupi hidup yang kudus itu artinya bisa menahan diri atau menolak dari setiap godaan dari iblis. If you read in the book of Genesis chapter 5 verse 24, saudara, kalau saudara nanti baca dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, Bible is talking about Enoch. Alkitab berkisah mengenai Henokh. Enoch walked with God. Henokh hidup berjalan dengan Tuhan. In the age of 65 when he gave birth to Methuselah. Dan ketika Henokh berusia 65 tahun, ketika dia dikaruniai anak bernama Methuselah. After he gave birth to Methuselah, he lived 300 years walk with God. Setelah itu dia hidup 300 tahun berjalan dengan Tuhan. And he never met death. Dan God took him. Dan Henokh tidak pernah berjumpa dengan maut karena Tuhan mengangkatnya hidup-hidup. The time where Enoch was lived in this world is terrible time. Saudara, Henokh ketika dia hidup pada saat itu, dunia itu pada zaman yang buruk. The earth was full of sin. Dunia begitu penuh dengan dosa. Enoch is similar to the church today. Henokh itu mirip dengan gereja pada saat ini. Because in the times of Enoch, God revealed to Enoch that God going to destroy the whole earth. Karena pada zaman Henokh, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan dunia. Because Enoch named his son Methuselah. Methuselah means it will happen when he goes. Karena Henokh menamakan anaknya Metuselah. Metuselah itu artinya akan terjadi ketika orang ini sudah tiada. What happened when Methuselah died? Apa yang terjadi ketika Metuselah meninggal? The earth was destroyed. Saudara, bumi ini hancur. We can read from the Bible. Kita bisa baca dari Alkitab. Enoch was lived please God. Henokh hidupnya menyenangkan Tuhan. And he had a testimony for God. Dan dia memiliki sebuah kesaksian akan Tuhan. Trust God for many things. Henokh percaya pada Tuhan dalam banyak hal. Church in this end time, saudara, gereja pada akhir zaman ini, through
our testimony, we can reflect the glory of the Lord. Melalui kesaksian kita, kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Pleasing God, it is very important in our life. Menyenangkan Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Put our trust in God is very, very important. Letakkan kepercayaan kita pada Tuhan itu sangat penting. Without faith, it is impossible to please God. Tanpa iman tidak mungkin manusia bisa menyenangkan Tuhan. Turning away from sin and living a holy life brings glory to our holy God. Berpaling dari dosa dan menuju kepada Tuhan itu membawa kemuliaan pada Tuhan. 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7 says, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ke-7 berbunyi, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. what we see here, Apa yang kita lihat di sini? a strong faith that perseveres and rejoices in trials brings glory to God. Sebuah iman yang diuji, yang menang itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. There are a lot of temptation in the world today. Di dunia saat ini banyak sekali godaan. The times where we are living today is Masa di mana kita hidup saat ini, sekarang ini, full of trials, persecutions, and difficulties. penuh dengan berbagai kesulitan, pencobaan, dan tantangan In our daily life, dalam hidup kita sehari-hari. for the sake of holy God, Demi Tuhan kita yang kudus, for the sake of the truth, demi kebenaran. sometimes we facing a lot of challenges and trials and problems. Kadang-kadang kita menghadapi banyak masalah dan tantangan dalam hidup ini. Though no matter what happened, Tidak peduli apa yang terjadi. but if we remain faithfully to God, Tetapi kalau kita tetap setia dalam Tuhan, it will brings glory to God. akan membawa dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Book of Matthew chapter 5 verse 16 says, Matius 5 ayat yang ke-16. I can read it. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. John chapter 14 verse 12 and 14 also says this, what we see here. Yohanes pasal yang ke-14 juga mencatat demikian. Apa yang kita lihat di sini? When we do good deeds, Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, which are prompted by God yang diprakarsai, yang dimulai, didorong oleh Tuhan, and done in His strength, dan dilakukan dalam kekuatan dari Tuhan, it will brings glory to God. akan menyatakan kemuliaan, menyatakan kemuliaan pada Tuhan. There are a lot of opportunities for us today Saudara, hari ini banyak sekali kesempatan-kesempatan hari ini to do good things for Christ. untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk Kristus. Visiting sick people in the hospital, Mengunjungi orang sakit di rumah sakit, visiting the prisoners in the prison, mengunjungi para tahanan di tempat lembaga pemasyarakatan, remember the poor, the people, to help them. mengingat kembali para orang yang membutuhkan untuk membantu mereka. There are a lot of things need to to do good things in land of Mojokerto. Ya, banyak sekali saudara hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan di Mojokerto ini. There are so many opportunities sometimes for us. We will have to support, to help the people who are working together with us. Banyak sekali kesempatan untuk bisa menolong orang-orang yang bekerja dengan kita Do hari-hari ini. good even to the wife, each and other, even in the family. Saudara, lakukan perkara yang baik dengan istri, suami dalam keluarga kita. It will brings glory to God. Akan membawa kemuliaan pada Tuhan. Finally, John chapter 17, Dan yang terakhir saudara, Yohanes pasal yang ke-17. the unity will bring glory to the Lord. Kesatuan itu akan membawa kemuliaan Tuhan. Unity with other true believers.
Kesatuan dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. And especially unity with God himself. Berbeda keyakinan dan juga sesama orang percaya itu akan membawa kemuliaan pada It will Tuhan. bring glory to the Lord. Akan membawa kemuliaan. Even Jesus prayed in the book of John chapter 17. Bahkan Yesus juga berdoa dalam Yohanes pasal He 17. prayed to the Father. Dia berdoa kepada Bapa. Father, how you and me are one in unity. Bapa, engkau dan aku adalah satu dalam sebuah kesatuan. I pray for my disciple that given by you. Aku berdoa untuk murid-muridku yang kau berikan kepada Let aku. they also be united all the time. Biar mereka selalu bersatu setiap saat. Book of Psalms 133 says, Mazmur pasal yang ke-133 berkata, when the brethren come in unity, ketika saudara seiman berkumpul bersama, the family in unity, keluarga itu bersatu, the leaders in the church in unity, pemimpin-pemimpin dalam gereja itu bersatu, when the people, the congregation in the church in unity, ketika jemaat di dalam gereja itu bersatu, it is how beautiful. betapa indahnya. It is similar, it is same the way like the mists, the snow coming down in the Mount of Hermon. Seperti salju embun yang turun dari Gunung Hermon. Where the people come together, Di mana orang-orang itu berkumpul bersama, where the people are in unity, di mana orang-orang itu bersatu, God will command His blessing in the place. Tuhan akan memerintahkan berkatnya untuk turun ke tempat itu. Because our God is a God of unity. Karena Tuhan kita adalah Tuhan akan kesatuan. He expected unity in His church. Tuhan mengharapkan sebuah kesatuan di dalam gereja. Living together, Saudara hidup bersama-sama. unity among us, Kesatuan di sekitar kita sendiri it will bring glory of God. akan membawa kemuliaan Tuhan. Oh, no matter what happened in the past, Saudara, saya bisa beritahu apa yang terjadi di masa lampau. 2018, 2018. God want you to expect something new. Tahun ini Tuhan menginginkan kita untuk mengharapkan sesuatu yang baru. Every day, Setiap hari ask the Lord. minta Tuhan. Every day, Setiap hari expect something new from God. harapkan sesuatu yang baru dari Tuhan. The more you expect from God, Ketika saudara berharap lebih kepada it Tuhan, can be your finance. bisa mungkin finansial saudara, It keuangan can be saudara, your broken relationship. mungkin hubungan saudara yang rusak, It can be a new business. mungkin sebuah usaha yang baru, It can be something about you wanted to buy. mungkin sesuatu yang ingin saudara beli, It can be your healing in for your physical body. mungkin kesembuhan untuk tubuh fisik saudara. Expect great thing from God. Harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan. Desire from God. Sebuah kerinduan akan Tuhan. I close with this one. Saudara, saya akan tutup dengan ini. Isaiah chapter 60. Yesaya 60. We'll read again, yeah. Kita baca lagi Yesaya pasal 60 ayat yang pertama dan kedua. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama dan kedua. Mari saya ajak saudara kita baca sama-sama dua ayat ini. Ya, yes. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Arise and shine. Saudara bangkit dan bercahayalah. Because for your light already be here. Karena terang yang ajaib sudah tiba And di tempat ini. the glory of the Lord is risen upon you. Dan kemuliaan Tuhan itu bangkit di tengah-tengah Of saudara. course, the world was fully covered with the darkness Dan tentunya dunia ini sudah ditutupi oleh kekelaman. and the deep darkness over the people. Dan kegelapan atas semua orang. The Lord has promised to us Tapi Tuhan sudah berjanji pada kita semua. good news for you this day. Berita bagi saudara pagi hari No ini. matter what kind of darkness over you, Apapun kekelaman yang sedang menutupi hidup saudara, God will appear on you. Tuhan akan muncul di hadapan God saudara. will appear on you. Tuhan akan berdiri muncul di depan And saudara. His glory will be shown upon you. Kemuliaannya akan dinyatakan atas hidup saudara. When you walk on the street, Kalau saudara berjalan mungkin His presence will go before you.
Hadirat Tuhan ada bersama-sama And dengan His saudara. glory will protect behind you. Kemuliaannya akan melindungi saudara. God bless you. Tuhan memberkati saudara semua. Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus. Thank you. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi saudara. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dan kemudian kita tutup dalam doa. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Johnson yang sudah melayani kami. Kami berdoa biar Engkau berikan kesehatan kepadanya, Engkau sertai, Engkau jagai, dan Engkau akan pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami mengangkat kedua tangan kami percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Setiap hal yang kami dengarkan, mungkin kami sudah dengarkan ratusan atau ribuan kali, tetapi karena itu firman-Mu yang hidup, kami tidak pernah bosan, dan kami selalu tetap berharap, percaya, mujizat terjadi bagi hidup kami hari ini juga. Tuhan, kami bersyukur, sebab kami percaya bahwa sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus, kehidupan kami pasti berhasil, beruntung, dan selalu menyenangkan Tuhan. Kami terus bertumbuh ke arah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya sama-sama katakan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.